Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Tayangan Ibu sudah muncul? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Hari ini kita belajar untuk melanjutkan materi minggu kemarin. Jadi hari ini kita belajar mengenai ikatan kovalen dan kovalen koordinasi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk ketua kelas silakan dipimpin doa dulu, Nak. Teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih untuk Nesya. Kita lanjutkan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, Ibu sampaikan dulu aturan daring pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, untuk peserta didik semuanya, kameranya silakan di-on-kan. Jadi tidak ada yang menutup kamera ya, agar Ibu bisa melihat bagaimana ekspresi untuk Ananda semuanya yang mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, yang kedua, mikrofonnya silakan dibisukan. Jadi nanti ketika berbicara baru mikrofonnya diaktifkan. Selesai berbicara, mikrofonnya kembali dibisukan. Oke. Nah, yang ketiga, mengangkat tangan atau klik tombol ketika kita ingin berbicara. Yang berikutnya, menginformasikan jika tidak mendengar suara atau tidak melihat tampilan slide di layar, ataupun mungkin video yang akan Ibu tampilkan. Jika tidak ada suaranya, boleh langsung kabari Ibu. Yang berikutnya, Ibu berharapnya untuk peserta didik yang mengikuti pembelajaran hari ini aktif dan semangat. Kalau bisa, aktif dan semangatnya jauh lebih semangatnya hari ini gitu, dibandingkan yang minggu-minggu kemarin. Nah, yang berikutnya, apabila terjadi kendala dalam jaringan, tolong konfirmasi kepada Ibu melalui grup WhatsApp. Jadi Ibu tahu untuk peserta didik yang tiba-tiba keluar dari Gimit itu kenapa? Apakah memang kendala jaringan atau mungkin baterainya habis? Tapi semoga di sini yang memulai pembelajaran hari ini baterainya full ya. Baterai HP-nya full, baterai yang di dalam diri yaitu semangatnya juga full. Oke. Ibu tanya sekali lagi, apakah kita sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Ibu ulang, tadi Ibu belum melihat ekspresinya ketika bilang udah. Ibu ulang ya. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Bilang sudahnya bisa dengan senyum enggak? Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Oke. Nah, jika memang sudah siap untuk belajar hari ini, silakan diisi dulu presensi kehadirannya di Classroom. Link kehadiran sudah Ibu share di Classroom, silakan diakses dulu ya. Ibu coba share lagi di chat sebentar. Oke, link presensinya sudah Ibu share di chat, silakan diakses. Apakah sudah mengisi presensi semua? Sudah, Bu. Boleh jawab Sudah, Bu. Oke lah. Bu. Ntar Ibu cek ya. Nah, di sini baru 13 orang yang mengisi presensi, berarti ada 1 orang lagi yang belum. Putra berarti ya, karena tadi Putra belum bisa mengakses. Sembari Ibu menjelaskan materi, Putra nanti silakan diisi ya, Nak.
Tampilan layar Ibu muncul? Muncul, Bu. Seperti biasa, kita mulai dulu dari pretest. Ibu ingin melihat kemampuan awal untuk peserta didik semuanya sebelum kita mulai lanjut pada pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk link pretestnya akan Ibu share lewat chat ya. Tunggu sebentar. Jadi kali ini Ibu coba kita pretestnya dalam waktu yang bersamaan. Jadi nanti Ibu tunggu peserta didik masuk dulu ke kuisi semuanya, baru kita mulai sama-sama. Oke. Ditunggu dulu Ibu share linknya lewat chat. Oke. Kuisnya sudah Ibu share nak di chat, silakan diakses. Ibu beri waktu 8 menit ya, 8 menit untuk kita mengerjakannya. Oke, Ibu tunggu di kuisis, silakan langsung masuk semuanya. Tunggu sebentar, Ibu ulang share linknya aja. Link yang tadi nggak usah dipakai dulu nak, Ibu share link yang baru. Oke, link kuisisnya sudah Ibu share nak di chat, silakan diakses ya. Ibu tunggu dari sekarang. Silakan segera bergabung. Langsung klik mulai. Oke. Oke, baru 7 orang. Ada Cindy Amanda. Oke, Putra juga sudah masuk. Ada Cindy, Dian, Putra, Fiska, Clara, Febri, Nesya, Kiki, Haslinar, Anis, Nesya, Fiska, Clara, Febri, Putra, Dian, Cindy, Kiki, Nur Umi. Oke. Sudah siap? Sebelum Ibu klik mulai. Oke. Ibu klik mulai ya. 1, 2, 3. Iya, Nur Umi. Iya, sinar naik.
Waktu selesai ya. Oke. Sudah semua ya? Sudah, Bu. Oke. Tadi sudah muncul siapa yang di atas, siapa yang di bawah, dan di mana posisi kita? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Baik. Nanti di akhir pembelajaran dia akan Ibu tanya apa rasanya kuisis seperti yang hari ini dengan kuisis kita yang sebelumnya. Oke. Kita cek dulu hasil tes pretestnya hari ini. Tadi mungkin sudah ada yang melihat kilas posisinya berada di mana. Kita cek sekali lagi. Muncul? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Baik, belum ya? Jika sudah nanti kabari Ibu ya. Sudah, Bu. Oh, oke, sudah ya. Baik. Di sini bisa terlihat ya siapa yang pertama? Peringkat pertama siapa? Nurdiati. Baik. Oke. Nah, ini adalah hasil pretest. Silakan dilihat posisinya masing-masing berada di peringkat yang keberapa. Di sini Bu lihat untuk secara umum masih banyak yang rata hampir benar semua itu pada soal kelima ya. Soal kelima, dan yang masih banyak salah itu soal ketiga. Hanya benar sekitar 25% dari kita berapa orang yang mengikuti dari 13 orang. Oke. Nah, ini tidak apa-apa, ini di awal ya. Semoga nanti ini untuk yang soal yang masih belum paham, coba kita pelajari lagi hari ini, tolong diperhatikan dengan baik-baik, dan sudah soal yang jawabannya sudah benar, Anda jawab, coba ditingkatkan lagi. Mungkin dengan materi yang akan Ibu berikan dan Ananda pelajari hari ini bisa menambah atau meningkatkan lagi yang sudah paham untuk saat ini. Oke, kita lanjut ya. Sebelum Ibu lanjutkan bisa beri senyumannya, ini wajah patung semua. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum Ibu lanjut menyampaikan materi, Ibu ingin memberikan motivasi dalam bentuk analogi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tolong disimak ya. Fahri, kita anggap ponakan Ibu ya, Fahri. Fahri memiliki 2 buah raket dan dia ingin bermain badminton. Tetapi sayangnya si Fahri tidak memiliki kok. Nah, sehingga dia tidak bisa bermain raket ya. Kalau hanya ada raket, tidak bisa bermain badminton. Raketnya nggak ada. Maaf, koknya nggak ada gitu ya. Jadi, agar Fahri bisa bermain badminton ini tanpa harus membeli kok, itu bagaimana? Ibu stop sharing dulu biar bisa Ibu melihat anak-anak semuanya. Yang angkat tangan banyak ini ya. Ibu pilih salah satu aja ya. Ibu pilih di sini. Nesya. Nesya, silakan Nesya. Baik, Bu. Fahri kan memiliki 2 raket, namun tidak memiliki kok. Agar Fahri bisa bermain badminton, dia harus mencari teman yang memiliki kok agar bisa bermain badminton bersama-sama. Agar si Fahri bisa bermain badminton, maka si Fahri
mencari teman ya yang memiliki kok agar bisa bermain secara bersama-sama. Baik. Nah, pertanyaannya Ibu berikan ini, proses ketika Fahri mencari temannya yang memiliki kok untuk bermain badminton bersama. Nah, ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, di mana proses yang dilakukan Fahri untuk mencari teman yang memiliki kok ini agar bisa bermain badminton secara bersama, sama halnya prosesnya seperti ikatan kovalen yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita lanjutkan. Kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini masih sama seperti yang kemarin, yaitu membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam kaitannya dengan sifat zat. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, memahami definisi ikatan kovalen, mengidentifikasi proses ikatan kovalen, menganalisis kecenderungan atom membentuk ikatan kovalen, menganalisis sifat-sifat senyawa kovalen, memahami definisi ikatan kovalen koordinasi, dan yang terakhir, menganalisis proses terbentuknya ikatan kovalen koordinasi. Nah, tujuan pembelajaran kita melalui pembelajaran daring dengan aplikasi Google Meet dengan menerapkan model pembelajaran PBL. Apa itu PBL? Kita belajar berdasarkan suatu masalah, di mana nanti peserta didik diminta untuk berpikir kritis dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan berbantukan penayangan video pembelajaran dengan metode diskusi, menggali berbagai sumber belajar, dan mengolah informasi, maka nanti diharapkan peserta didik mampu berpikir kritis, memiliki sikap ingin tahu dan teliti dalam melakukan pengamatan, serta bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi kritik dan saran, dan dapat menjelaskan definisi dari ikatan kovalen, mengidentifikasi proses ikatan kovalen, menganalisis kecenderungan atom membentuk ikatan kovalen, menganalisis sifat-sifat senyawa kovalen, memahami definisi ikatan kovalen koordinasi, serta menganalisis proses terbentuknya ikatan kovalen koordinasi dengan benar dan tepat. Nah, adapun langkah-langkah dalam proses pembelajaran based learning ini, problem based learning ini, ada 5 langkah. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Jadi nanti Ibu akan memberikan suatu masalah yang akan dianalisis oleh peserta didik. Oke, jadi yang pertama orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Jadi nanti nanti Ibu akan membuat kelompok. Jadi peserta didik nanti akan terbagi menjadi beberapa kelompok kecil. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau berkelompok. Jadi nanti Ibu akan membimbing peserta didik untuk berdiskusi. Kita nanti berdiskusi ya di classroom. Oke. Nah, langkah keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi nanti peserta didik diminta untuk presentasi. Apa yang dipresentasikan itu adalah hasil dari diskusi bersama kelompok kecilnya tadi. Nah, langkah kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi nanti kita tarik kesimpulan dari masalah-masalah yang sudah ditanggapi dan didiskusikan kecilnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, teknik penilaian kita
pada pembelajaran hari ini itu ada 3. Yang pertama pengetahuan. Jadi nanti nilai pengetahuannya Ibu ambil dari nilai pre-test yang sudah berlangsung tadi dan nilai post-test yang akan kita laksanakan di akhir pembelajaran nanti. Jadi tolong disimak baik-baik pembelajaran kita hari ini. Nah, nilai yang kedua yaitu nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan ini Ibu ambil dari kinerja peserta didik dalam mengisi LKPD dan bagaimana keaktifan peserta didik nanti dalam berdiskusi. Dan nilai yang ketiga yaitu nilai sikap. Nilai sikap yang Ibu ambil di sini yaitu kesantunannya, kedisiplinannya, bagaimana tanggung jawabnya, mungkin di sini dalam mengerjakan tugasnya gitu. Dan berikutnya kerjasamanya, bagaimana kerjasamanya di dalam kelompoknya. Oke. Kita masuk pada kegiatan inti. Yang pertama, Ibu beri dulu mengenai literasi materi. Oke, silakan disimak dulu penjelasan Ibu mengenai materi kita hari ini. Oke, ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu seperti pada tahap motivasi tadi, Ibu memberikan motivasi tadi tentang si Fahri yang memiliki raket dan mencari temannya yang memiliki kop untuk bermain bersama. Itu tadi Ibu sebutkan sama seperti proses ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen itu apa? Nah, jadi di sini definisi ikatan kovalen yaitu ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian elektron secara bersama gitu. Jadi jika tadi yang dipakai bersama oleh si Fahri adalah raket dan kok, nah di dalam ikatan kovalen yang dipakai secara bersama itu adalah elektronnya, lebih tepatnya elektron valensi. Ikatan kovalen, Ibu ulang, ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian elektron valensi secara bersama-sama. Nah, proses pembentukan ikatan kovalen yang perlu kita perhatikan, yang pertama, ikatan kovalen ini terjadi antara unsur non-logam. Jadi, unsur non-logam dengan unsur non-logam. Jika kita flashback sedikit pada pertemuan sebelumnya, ikatan ion itu terjadi antara unsur logam dengan non-logam. Nah, pada ikatan kovalen yang terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam. Jadi dia sesama non-logam. Oke. Nah, jika dilihat dari ikatan yang terbentuk di dalam ikatan kovalen ini, ada yang namanya ikatan kovalen tunggal. Berarti dia terjadi ikatan satu pasang elektron. Ada juga ikatan kovalen rangkap 2. Berarti terbentuk 2 pasang elektron yang berikatan. Dan ikatan kovalen rangkap 3, berarti ada 3 pasang elektron yang berikatan. Dan ada lagi namanya nanti ikatan kovalen koordinasi. Oke, tapi nanti kita lanjutkan lagi yang berikutnya. Nah, di sini pembentukan ikatan kovalen bisa kita lihat pada gambar. H dengan Cl. Nah, di sini ikatan kovalen kita lihat yang pada yang lingkarannya beradu. Kita lihat di H dengan Cl, di sini ada bulat sama silang. Nah, karena di sini ada sepasang elektron, kita sebut sebagai ikatan kovalen tunggal. Berikutnya O dengan O. Di sini ada 2 pasang elektron, yaitu elektron dari O yang pertama dengan elektron O yang kedua. Maka kita sebut ikatan kovalen rangkap 2. Yang berikutnya yang N dengan N. Ada 3 pasang elektron, maka kita sebut sebagai ikatan kovalen rangkap 3. Nah,
Berikutnya ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi, definisinya Ibu sampaikan, tolong dipahami. Nah, ikatan kovalen koordinasi artinya ada pemakaian elektron valensi secara bersama-sama. Tetapi yang menyumbangkan elektron yang dipakai secara bersama-sama ini berasal dari salah satu atom saja. Oke. Jadi nanti jika sumbangan pemakai elektron secara bersama-sama itu hanya berasal dari salah satu atom, maka kita sebut sebagai ikatan kovalen koordinasi. Oke. Sekarang Ibu berikan dulu video. Ini video stimulus untuk peserta didik semuanya. Silakan diperhatikan. Suaranya terdengar? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk Ananda semuanya. Tetap jaga kesehatan dan bahagia selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang ikatan kovalen. Apa sih kovalen? Apa sih ikatan kovalen itu? Mari kita amati beberapa gambar berikut ini. Nah, apa yang Ananda pikirkan dari ilustrasi tersebut? Satu kata yang mewakili ilustrasi adalah apa kira-kira? Ya, bagus, hebat sekali. Ilustrasi tersebut tentang air. Air memiliki rumus molekul H2O. Artinya, air tersusun dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Bagaimanakah unsur-unsur tersebut dapat bergabung satu dengan lainnya sehingga membentuk molekul H2O? Ada yang tahu jawabannya? Yuk, kita cari tahu dari kegiatan pembelajaran selanjutnya. Sekarang dari tayangan video tadi yang akan Ibu berikan pertanyaan, silakan disimak. Bagaimana unsur H dan O melakukan ikatan sehingga terbentuk senyawa H2O yang biasa kita kenal sebagai air. Nah, lalu bagaimana proses pembentukan ikatan senyawa H2O ini? Dan bagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh H2O? Oke. Nah, ada yang tahu? Oke. Oke, ini saya angkat tangan ya. Oke, masih banyak yang angkat tangan. Baik. Nah,
Jika untuk yang sudah angkat tangan, jawabannya silakan disimpan dulu, dan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan tadi akan kita diskusikan di LKPD. Jadi sekarang Ibu akan membagi kelompok dulu. Yang pertama ada kelompok oksigen. Anggotanya masih seperti pertemuan sebelumnya, yaitu ada Rafiki, Sri Nurdianti, Haslinar, Uci, dan Ardia. Kelompok berikutnya itu kelompok hidrogen. Anggotanya ada Putra, Nur Umi, Nesya, Kiki, dan Anis. Kelompok nitrogen, anggotanya ada Clara, Cindy, Amanda, Febri, dan Fiska. Oke. Nah, untuk LKPD-nya, linknya sudah Ibu share di Google Classroom. Jadi nanti silakan diakses LKPD-nya di Classroom ya, silakan diakses. Nah, permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD yang sudah Ibu share di Classroom tersebut, nanti Ananda diminta untuk menganalisis masalahnya, masalah-masalah yang ada di LKPD. Silakan dianalisis, lalu didiskusikan kelompok kecilnya. Jadi nanti silakan Anda diskusikan masalah yang ada di LKPD di Google Classroom. Setelah kita diskusikan, baru nanti kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap presentasi. Nah, untuk itu untuk ini di saat diskusi, Ananda bisa menggali berbagai informasi dari modul yang sudah Ibu share di Classroom, dan juga bisa menggali informasinya dari video yang juga sudah Ibu share di Classroom, ataupun Ananda bisa memanfaatkan gadgetnya mencari dan menggali informasi melalui internet, juga diperbolehkan. Jadi bisa dari modul yang sudah Ibu berikan, bisa menggali informasi dari video yang sudah Ibu berikan, dan juga boleh menggali informasi dari internet dengan memanfaatkan HP pintarnya. Jika ada buku, juga boleh manfaatkan bukunya. Jika ada buku elektronik yang lain juga boleh, silakan dimanfaatkan. Nah, untuk itu silakan kita ke Google Classroom untuk melakukan diskusi. Nah, jadi semuanya out dulu dari Google Meet untuk mempermudah kita berdiskusi di Classroom. Oke. Silakan leave Google Meet dimulai dari sekarang. Kita diskusi 25 menit. Jadi nanti ini 12:10, berarti 12:35 kita kembali masuk ke Google Meet. Silakan Ya, klik Bu. live di Google Meet. Ibu tunggu di Classroom.
LKPD-nya lu kita. Masuk ke CR lagi. Masuk ke CR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Tetap semangat untuk kita. Yang dulu. Sebelum mulai presentasi, kita coba refresh dulu, relax sebentar. Jadi coba dibuka dulu kameranya. Ayo. Haslinar, mic-nya tolong dimatikan dulu, Nak. Ini semua udah membuka kamera? Sudah. Oke, berarti baiklah. Berarti mungkin jaringan. Untuk semua, coba di wajah Ibu nampak ya? Gerakan Ibu nampak? Nampak, Bu. Baik. Oke. Sayangnya Ibu nggak bisa melihat wajah kalian karena di sini nggak ada yang muncul semua. Nggak ada yang muncul. Fiska, coba dibuka kameranya, Fiska. Udah, Bu. Oh, sudah ya. Berarti baiklah. Berarti memang jaringan di ibunya kurang bagus. Di sini tidak ada yang wajahnya yang terlihat satupun. Baik. Coba diikuti gerakan Ibu untuk merilekskan kita semua. Silakan lakukan gerakan seperti kita baru selesai dari bangun tidur. Seperti apa? Ini. Oke, silakan lakukan dulu dalam hitungan 5 ya. Silakan dilepaskan. 5, 4, semua ya, semua. 3, 2, 1. Masih ada yang lelah pinggangnya mungkin? Oke. Sudah melakukan semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita ulang ya seperti tadi. Karena di sini wajahnya sudah muncul, jadi Ibu bisa melihat siapa yang melakukan gerakan, siapa yang enggak. Oke. Silakan dihitung 5 detik seperti kita bangun dari tidur. Oke. 1, 2, 3, kita mulai. Hitung masing-masing 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, Ardia. Ardia nggak melakukan kegiatan, Ardia hanya sebagai stopwatch. 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah. Oke. Kelompok mana yang akan presentasi hari ini, Nak? Nitrogen, Bu. Kelompok nitrogen, silakan klik raise hand. Yang simbol tangan, silakan diklik dulu. Ibu mau melihat siapa-siapa aja yang kelompok nitrogen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang ya. Ada Amanda Putri, Fiska, Clara, Cindy, dan Febri. Oke. Silakan kembali diturunkan tangannya. Jadi hari ini yang akan presentasi adalah kelompok nitrogen. Nitrogen sudah meng-share LKPD yang sudah dijawab di classroom-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Baik. Kalau begitu,
Ibu persilakan untuk kelompok nitrogen untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok nitrogen, Ibu beri waktu 25 menit. Untuk presentasi, Ibu beri waktu 10 menit ya. 10 menit untuk melakukan presentasi, 15 menitnya kita melakukan tanya jawab dengan kelompok yang lain. Oke, jadi untuk kelompok nitrogen, Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang untuk presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok nitrogen ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Maaf Bu, boleh ditampilkan LKPD-nya? Tunggu sebentar ya. Masih loading. Ibu masih proses download. Iya Bu. Terlihat Amanda? Terlihat Bu. Oke. Suara Amanda kecil nak, coba didekatkan lagi mungkin mic-nya nak. Amanda pakai handsfree, coba didekatkan lagi mic dari handsfree-nya. Oke Amanda, dipersilahkan nak. 1. Perhatikan rumus molekul untuk garam dapur atau NaCl dan air atau H2O. Atom apa sajakah menjadi penyusunnya? Jawabannya, NaCl terdiri dari unsur Na dan Cl. H2O terdiri dari unsur H dan O. Nomor 2, identifikasikan termasuk logam atau non-logam masing-masing atom tersebut. Yang termasuk logam yaitu Na dan yang termasuk non-logam yaitu Cl, H, dan O. Persilakan Clara untuk menyampaikan presentasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini akan menyampaikan presentasi nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, sekarang perhatikan rumus molekul air. Berapakah elektron valensi untuk atom hidrogen dan oksigen? Berapakah jumlah elektron yang harus dicapai untuk hidrogen agar stabil? Dan berapakah jumlah elektron yang harus dicapai untuk atom oksigen agar stabil? Nah, jawabannya adalah elektron valensi dari unsur H memiliki 1 elektron. Untuk stabil membutuhkan 1 elektron lagi. Untuk memenuhi kaidah duplet, sedangkan elektron Q2 6 elektron valensi. Untuk stabil membutuhkan 2 elektron lagi untuk memenuhi kaidah oktet. Next, Bu. 4. Jadi, berapakah jumlah elektron yang dibutuhkan untuk masing-masing atom? Jawabannya adalah untuk atom H membutuhkan 2 elektron lagi agar memenuhi kaidah duplet. Sedangkan atom O membutuhkan 2 elektron lagi agar memiliki kaidah oktet. Terima kasih, Bu. Saya serahkan kepada Amanda. Silakan Febri untuk menyampaikan presentasi berikutnya. Febri sudah berbicara nak? Febri? Di Ibu nggak dengar suaranya. Yang lain bagaimana? Apakah terdengar suara dari Febri? Tidak, Bu. Tidak, Terdengar, Bu. Oke, sama ya. Febri bisa coba dicari jaringan yang bagusnya nak.
Atau mungkin yang lain boleh kawan kelompoknya boleh bantu nak yang untuk yang Febri ya. Karena suara Febri tidak terdengar. Iya, silakan. Baiklah Bu, saya akan menggantikan si Febri. Sekarang kita amati komponen penyusun udara. Komponen penyusun udara terbesar adalah gas hidrogen atau H2, gas oksigen atau O2, dan gas nitrogen atau N2. Amatilah rumus molekul gas hidrogen H2. Tuliskan konfigurasi elektron atom hidrogen. Berapakah elektron valensinya? Berapakah jumlah elektron yang dibutuhkan agar stabil? Konfigurasi hidrogen. Unsur H, konfigurasi elektron 1 memiliki 1 elektron valensi. Untuk stabil membutuhkan 1 elektron lagi agar memenuhi kaidah Dulcet. Next, Bu. Gambarkan struktur dari H2 dengan menggambarkan lambang atom H sebanyak 2 buah disertai 1 elektron yang dimilikinya. Gambarnya bisa dilihat di situ. H memiliki elektron valensi 1. H pertama dan kedua sama-sama memberikan 1 elektron valensi untuk dipakai secara bersama-sama. Silakan Siska untuk menyampaikan presentasi berikutnya. Jadi, atom H tersebut untuk memperoleh 1 buah elektron lainnya berkaitan dengan atom H lainnya sehingga membentuk molekul H2. Apa yang kalian amati dari penggunaan elektron oleh kedua atom tersebut? Apakah di molekul ini terjadi searah terima elektron? Kalau tidak, apa yang terjadi sehingga atom H tersebut bisa berkaitan satu sama lain? Jawabannya, kedua atom H sama-sama memberikan elektron valensinya untuk dipakai bersama, tidak terjadi searah terima elektron, karena yang terjadi adalah pemakaian elektron secara bersama. Bisa dinaikkan, Bu? Ikatan yang terjadi pada air dan komponen penyusun udara seperti gas hidrogen H2 tersebut dinamakan ikatan kovalen. Coba didefinisikan dengan kalimatmu sendiri apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen. Jawabannya, ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian elektron secara bersama. Oke, saya kembalikan kepada Amanda. Silakan Cindy untuk menyampaikan presentasi berikutnya. Nomor 9. Dengan cara yang sama, dengan penggambaran ikatan kovalen atom hidrogen, coba kalian gambarkan untuk gas oksigen O2, hidrogen N2. Jawaban. O2 elektron valensinya 6. Untuk stabil membutuhkan 2 elektron valensi. Maka bisa dilihat pada gambar terjadi pemakaian 2 pasang elektron secara bersama sehingga terpenuhi kaidah oktet. Pada N2 elektron valensinya 5. Untuk stabil membutuhkan 3 elektron valensi, maka bisa dilihat pada gambar terjadi pemakaian 3 pasang elektron secara bersama sehingga terpenuhi kaidah oktet. Nomor 10. Setelah memahami konsep pembentukan ikatan kovalen, silakan analisis gambar struktur Lewis dari senyawa-senyawa berikut. Cl2, elektron valensinya 7, untuk stabil membutuhkan 1 elektron valensi. Maka bisa dilihat pada gambar terjadi pemakaian 1 pasang elektron secara bersama. H2O, elektron valensinya 6, untuk stabil membutuhkan 2 elektron valensi.
maka bisa dilihat pada gambar terjadi pemakaian dua pasang elektron secara bersama. HCl, elektron valensinya 7, untuk stabil membutuhkan satu elektron valensi, maka bisa dilihat terjadi pemakaian satu pasang elektron secara bersama. HCN, pada H, elektron valensinya 1, untuk stabil membutuhkan satu elektron. C, elektron valensinya 4, untuk stabil membutuhkan 4 elektron. N, elektron valensinya 5, untuk stabil membutuhkan 3 elektron. Untuk gambarnya bisa dilihat pada layar. CO2, C, elektron valensinya 4, untuk stabil membutuhkan 4 elektron. O, memiliki elektron valensi 6, untuk stabil membutuhkan 2 elektron. Untuk gambarnya bisa dilihat pada layar. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok nitrogen. Saya kembali kepada Bu Tia. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kelompok nitrogen yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk kelompok hidrogen dan oksigen, jika ada yang ingin dipertanyakan dari hasil presentasi kelompok nitrogen tadi, Ibu persilahkan. Silakan di raise hand. Oke. Silakan Haslinar. Baiklah, saya akan bertanya pada kelompok nitrogen. Pada kelompok oksigen, ingin bertanya kepada kelompok nitrogen, mengapa NaCl termasuk ikatan ion, sedangkan HCl termasuk ikatan kovalen? Padahal sama-sama berasal dari A dan 7. Terima kasih. Ada yang kelompok penyaji nitrogen ataupun dari kelompok lain juga boleh menjawab pertanyaan dari Haslinar. Silakan klik raise hand. Ibu ulang ya pertanyaan dari Haslinar. Tadi Haslinar bertanya, mengapa NaCl termasuk ikatan ion, sedangkan HCl termasuk ikatan kovalen. Padahal kalau dilihat dari golongannya, dua senyawa ini sama-sama berasal dari golongan 1A dan 7A, seperti itu. Jadi siapa yang bisa menjelaskan? Fiska. Oke, Fiska, silakan, Nak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok oksigen yaitu Haslinar. Pada proses pembentukan ikatan NaCl terjadi proses melepaskan dan menangkap elektron yaitu Na. Melepaskan satu elektron valensinya, lalu elektron valensi yang dilepaskan Na tersebut akan ditangkap oleh Cl. Sedangkan pada HCl terjadi proses pemakaian elektron secara bersama. Tidak ada yang melepas dan menangkap elektron. Oke, terima kasih Fiska. Ada yang ingin menambahkan atau memberi pertanyaan baru atau silahkan? Nesya, silakan Nesya. Baik, saya dari kelompok hidrogen akan menjawab pertanyaan dari Fiska Nabila. Kalau menurut saya, kita bisa membedakan ikatan ion dan ikatan kovalen dengan cara melihat unsur logam dan non-logamnya. Kalau Na dan Cl itu termasuk unsur logam dan non-logam, sehingga termasuk ikatan ion. Sedangkan H dan Cl itu unsur logam, maksud saya non-logam dan non-logam, jadi termasuk ikatan kovalen. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Fiska dan Nesya yang sudah menjawab pertanyaan dari Haslinar. Ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi dari yang tadi? Dipersilahkan. Oke, silakan Anis. Ya Bu, saya dari kelompok hidrogen ingin bertanya, bagaimana cara mengetahui bahwa ikatan tersebut termasuk ikatan kovalen tunggal atau ikatan kovalen rangkap? Sekian pertanyaan saya. Oke, terima kasih Anis. Ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Anis?
Saya, Bu. Oh, siapa ya? Silakan diklik raise hand, Nak. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari Anis? Saya, Bu. Saya Bu Febri. Oke, banyak yang ini. Oke, silakan Febri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anis. Kita bisa melihat ikatan kovalen tunggal atau ikatan kovalen rangkap dari jumlah pemakaian pasangan elektron bersama. Jika terdapat satu pasang elektron yang dipakai bersama, maka kita sebut sebagai ikatan kovalen tunggal. Jika terdapat lebih dari satu pasangan elektron yang dipakai bersama, maka disebut sebagai ikatan kovalen rangkap. Baiklah, saya kembalikan kepada Ibu. Oke. Terima kasih Febri. Ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi atau menambahkan jawaban dari Febri? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Oke, sudah Tidak, cukup ya. Bu. Oke. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi kepada kelompok nitrogen, silakan ditutup dulu presentasinya, Nak, agar kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Sekian hasil presentasi kami, kelompok nitrogen. Maaf apabila ada ucapan yang kurang pas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok yang presentasi hari ini. Baik, kita lanjutkan pembelajaran ke tahap berikutnya. Tayangan Ibu sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah? Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah presentasi tadi, kita sekarang masuk ke tahap berikutnya, yaitu menarik kesimpulan. Nah, sebelum kita menarik kesimpulan, Ibu beri penguatan dulu tentang hasil tanya jawab kita tadi. Untuk kelompok presentasi, yaitu kelompok nitrogen tadi ya. Tadi Ibu lihat di LKPD-nya, di LKPD ada tulisan dulpet. Jadi di situ mungkin nanti bisa diperbaiki untuk kedepannya, bukan dulpet ya, duplet, atau mungkin itu adalah sesuatu dalam bentuk typo. Jadi mau tulis duplet, tertulis dulpet. Jadi nanti mungkin tolong diperbaiki. Dan tadi juga ada kelompok presentasi yang menyebut serah terima disebut sebagai searah. Searah terima, itu fisika tadi Ibu lihat. Beberapa kali Ibu lihat selalu menyebut searah. Jadi yang benarnya adalah serah, bukan searah. Oke. Dan untuk pertanyaan dari Haslinar tadi, Haslinar bertanya, mengapa NaCl dengan HCl itu ikatannya berbeda? Padahal sama-sama berasal dari golongan 1A dan 7A. Nah, tadi si Fiska sudah mencoba menjawab. Fiska menyatakan bahwa di dalam NaCl terjadi yang namanya proses serah terima elektron. Na menyerahkan elektron valensinya ke Cl. Jadi Cl menangkap elektron valensi dari Na sehingga terjadilah proses serah terima elektron yang kita sebut sebagai ikatan ion. Sedangkan pada HCl tidak terjadi proses serah terima elektron. Yang terjadi adalah proses pemakaian elektron secara bersama-sama sehingga dia membentuk ikatan kovalen. Oke, itu sudah benar. Ditambah lagi dengan jawaban dari Nesa. Nesa bilang kita bisa melihat ikatan ion atau kovalennya dari unsur logam dan non-logamnya.
Jika dia ikatan ion, bisa kita lihat berarti unsurnya berasal dari unsur logam dan non-logam. Jika dia ikatan kovalen, bisa kita lihat berarti unsurnya berasal dari unsur non-logam dengan non-logam begitu. Jadi yang disampaikan oleh Nesya juga sudah benar. Jawabannya saling melengkapi. Oke. Untuk yang lainnya sudah bagus. Jadi untuk sekarang kita lanjutkan menarik ke materi kita hari ini. Silakan raise hand, Nak. Siapa yang ingin memberikan kesimpulannya? Nur Umi, silakan, Nak. Kesimpulannya yaitu, ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang elektron valensi dipakai secara bersama tetapi yang menyumbangkan elektron hanya berasal dari salah satu atom saja. Oke, terima kasih Nur Umi. Uci. Kepada Uci dipersilakan. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian elektron secara bersama. Sekian, Bu. Oke, Uci. Haslinar, silakan Haslinar. Kesimpulan yang saya ambil, kedengaran, Bu? Dengar Haslinar. Pak. Senyawa kovalen tidak larut dalam air. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Haslinar. Silakan Clara. Kesimpulan selanjutnya adalah senyawa kovalen memiliki titik didih dan titik lebur yang rendah. Terima kasih. Oke, terima kasih Clara. Ini Nesya, silakan Nesya. Senyawa kovalen memiliki bersifat lunak dan kuat. Anis, silakan Anis. Kesimpulannya yaitu senyawa kovalen dapat dibagi menjadi 3, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Sekian, Bu. Oke. Fiska tadi ya? Ibu belum sempat menyebut nama Fiska. Fiska tangannya udah turun. Fiska masih mau menyebutkan kesimpulan, Nak? Silakan Fiska. Ya, Bu. Oke, silakan Fiska. Ikatan kovalen terjadi antara atom non-logam dengan non-logam. Terima kasih Fiska, kembali dimatikan mic-nya. Dari kesimpulan yang Anda sampaikan tadi, itu sudah benar semua. Ibu tambahkan sedikit, atau Ibu perjelas sedikit, ikatan kovalen itu terjadi antara unsur logam dengan non-logam. Nah, ikatan kovalen itu ada tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Dan satu lagi namanya ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi itu adalah ikatan kovalen yang dimana elektron valensinya dipakai secara bersama-sama, tetapi yang menyumbangkan elektronnya berasal dari salah satu atom saja, seperti itu. Jadi dia sama-sama ikatan kovalen. Nah, namun ikatan kovalen itu disumbangkan dari kedua atom lalu dipakai secara bersama-sama, itu namanya ikatan kovalen. Sedangkan kovalen koordinasi dipakai secara bersama-sama tetapi disumbangkan hanya dari salah satu atom saja. Oke, seperti itu. Oke. Nah, kita sudah diskusi, sudah presentasi, kita sudah menarik kesimpulan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Kita melakukan post test dari quizzes. Nah, caranya sama seperti pretest tadi. Jadi nanti semua peserta didik masuk dulu ke link yang akan Ibu share di chat nanti, baru kita sama-sama memulainya. Oke? Silakan ditunggu, link post test akan Ibu share di chat.
Link kuisnya sudah Ibu share, Nak. Silakan diakses. Dipersilakan segera masuk biar kita sama-sama bisa memulai kuisnya. Ibu tunggu di kuisis. Hayuk segera masuk. Anis, Kiki, Febri, Cindy yang sudah masuk. Ya, silakan. Uci, Haslinar, Nesya, Sri Nurdianti, Clara, sudah 9. Ardia, 10. Oke, kita mulai ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Ibu klik mulai. Ayo. Iya, Dian langsung ke atas. Nur Umi naik. Ada lagi? Ada perubahan lagi? Iya. Oke, kita lihat siapa yang mendapatkan juara. Ya, iya. Cindy Haslinar yang pertama, kedua Cindy, yang ketiga Nur Umi. Oke. Oke. Baik. Bisa dilihat di layar, Nak. Di sini ada peringkatnya, tadi masih banyak yang salah ya. Oke, ini alhamdulillah udah hampir semuanya hampir semua soal terjawab dengan baik. Nur Umi 2 akun ya tadi. Oke, Nur Umi sudah di atasnya ya. Berarti yang enggak terjawab ini, oke, Nur Umi sampai 3 kali masuk ya, jaringan kali ya. Oke. Di sini ya Ibu batasi, berarti sampai sini. Oke, nah ini dia. Ini dia peserta yang mengikuti kuisis untuk post-test hari ini. Dari semua peserta didik yang menjawab, nah, di sini hampir semuanya jawabannya benar semua. Oke. Yang masih ada salah, Ibu lihat itu Febri ya, bisa kita lihat di layar. Febri, soal nomor 1 dan soal nomor 2. Ardia soal nomor 4 dan 5. Untuk yang lainnya sudah benar semua. Mungkin kurang paham dalam pada soalnya. Boleh nanti dipelajari ulang. Boleh tanya kembali ke Ibu. Atau boleh juga bertanya kepada kawan yang memang yang sudah benar tadi. Boleh.
bertanya kepada Ibu juga boleh. Nah, untuk peserta didik yang sudah benar semua dalam menjawab soal post-testnya, silahkan nanti dipelajari lebih lanjut materi berikutnya. Oke? Kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu pada tahap merefleksikan diri. Jadi, jadi ini sekarang kita masuk. Ibu minta peserta didik siapa yang ingin melakukan refleksi diri terkait pembelajaran kita hari ini. Silakan angkat tangannya. Oke, Sri Nurdianti, silahkan Nak. Refleksi saya mengenai hari ini tentang ikatan kovalen koordinasi, yaitu pemakaian elektron secara bersama-sama di mana yang menyumbangkan dari salah satu atom. Kalau saya ambil dari contoh dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal pemakaian payung, Bu. Misalnya, saya dengan Nesa. Nesa memiliki payung. Ketika hari hujan, kami memakai payungnya secara bersama-sama. Sekian refleksi dari saya. Refleksi dari saya itu menggunakan sistem pembelajaran seperti quizzes, yaitu seperti pretest dan post-test, membuat kami merasa tertantang menjadi seperti kompetisi. Dan quizzes yang kemarin dengan yang tadi berbeda, tapi lebih enak yang tadi karena lebih mulainya bersama-sama dan lebih tertantang. Terima kasih. Ada yang ingin memberikan usulan terkait pembelajaran kita ke depannya? Ada yang apa yang perlu kita perbaiki dari pembelajaran kita hari ini, atau mungkin apa yang perlu kita pertahankan pada pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa? Ada yang ingin memberikan usulan? Saya, Bu. Silakan klik resen, Nak. Kiki, Uci. Oke, Kiki dulu. Silakan Kiki. Ya, Bu. Untuk teman-teman yang mengalami kendala jaringan, coba teman-teman cari tempat terbaik di saat Google Meet. Semoga nanti dapat tempat di mana jaringannya yang bagus, biar suaranya bisa terdengar jelas oleh teman-teman yang lain. Karena saya tadi kurang jelas mendengarnya. Gitu, Bu. Oke. Terima kasih, Kiki. Ada lagi yang ingin memberikan usulan untuk pembelajaran kita ke depannya? Nggak ada, Bu. Oke, nggak ada. Uci angkat tangan cuma mau bilang nggak ada. Oke. Jika sudah tidak ada, Ibu ingin memberikan sedikit info untuk pembelajaran kita berikutnya. Nah, minggu depan kita masuk pada kepolaran senyawa kovalen. Oke, untuk minggu depan ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu harap ketika kita ingin menganalogikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Ibu berharapnya peserta didik bisa menganalogikan ikatan kovalen ini di dalam kehidupan sehari-hari. Misal, seperti yang disampaikan oleh Anis tadi ya, mengenai payung, kata Anis, di dalam ikatan kovalen koordinasi bisa dianalogikan seperti payung katanya. Ketika hari hujan, si Nesya yang punya payung, bisa payungnya dipakai secara bersama-sama oleh Anis dan Nesya. Misal mungkin rumahnya dekat dari sekolah, berangkat ke sekolahnya berjalan kaki, maka kita bisa gunakan payung ketika hujan, di mana pemiliknya Nesya, tetapi Anis juga bisa menggunakannya. Oke, itu adalah kovalen koordinasi. Artinya di sini kerjasama ataupun hubungan yang kita lakukan tidak mulu harus sama-sama memberikan. Boleh memberikan hanya berasal dari salah satu dari kita. Jika memang kita memilikinya dan bisa kita pakai secara bersama-sama bersama teman-teman, kenapa tidak kita lakukan, begitu ya? Ada di sini yang ingin melakukan ikatan kovalen koordinasi, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Jika kemarin ikatan ion bisa kita analogikan dalam bentuk sedekah ya. Nah, ikatan kovalen ini bisa analogikan dalam bentuk kerjasama.
bagaimana untuk melakukan sesuatu, kita bisa sama-sama saling memberikan, lalu sama-sama kita pakai. Boleh kita pakai secara bersama-sama, di mana berasal hanya dari salah satu aja yang memberikan. Oke. Mungkin sekian dari Ibu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doa dulu, Nak. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kurang dan lebihnya hari ini, Bu, mohon maaf. Jaringan hari ini benar-benar luar biasa ya. Selama proses pembelajaran berlangsung, bisa dikatakan hampir 80% Ibu tidak melihat tampilan dari peserta didik semuanya. Karena di sini hanya gambar dari akunnya saja yang muncul, wajahnya seperti apa untuk saat ini tidak muncul. Oke, semoga untuk kedepannya jaringannya menjadi lebih bagus lagi. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang.